Alhamdulillah dari itu banyak yang order, banyak yang pesan, bahkan saya kan panennya pakai rentang waktu 1 tahun. Bahkan untuk pesan yang untuk panen tahun berikutnya sudah banyak yang pesan madu lebah trigona ini. Banyak sebenarnya pedagang madu lebah trigona ataupun lebah yang lain, tetapi mungkin saya tidak berani mengatakan bahwa madu-madu yang di luar itu dicampurlah begini, kita tidak boleh berkata seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Saya Heriadi. Profesi saya yang sebenarnya adalah sebagai seorang ASN, tetapi saya punya profesi sampingan, di mana profesi sampingan ini sebenarnya tidak kalah pentingnya dengan profesi saya sebagai ASN. Profesi sampingan itu artinya profesi yang ada di samping kita. Apa manfaatnya profesi sampingan itu? Ketika ada sedikit goncangan, maka posisi yang di samping ini insya Allah bisa menopang kita. Jadi profesi sampingan saya itu adalah memelihara lebah trigona. Hari ini begitu banyak konten yang kita lihat tentang lebah trigona, dan semua konten itu sangat-sangat bagus dan menginspirasi kita semua. Dan salah satunya saya juga mendapatkan inspirasi dari konten-konten yang dibuat oleh teman-teman pecinta lebah trigona. Jadi lebah trigona ini sebenarnya banyak variannya. Ada yang warna kuning, ada yang warna kuning kehitam-hitaman, ada yang warna hitam pekat. Tetapi pada kesempatan ini saya tidak akan membahas tentang varian lebah itu. Yang paling utama kan sebenarnya bagaimana lebah ini bisa menghasilkan madu yang maksimal. Kan sebenarnya itu yang dicari oleh semua peternak lebah trigona. Kita suku Sasak menyebutnya lebah nyantlong. Orang Jawa kalau tidak salah menyebutnya kalulut. Kita bahasa kerennya di konten-konten itu lebah trigona. Jadi lebah trigona ini sesungguhnya sangat bisa membantu untuk menambah penghasilan bulanan. Seperti yang saya gambarkan tadi, meski posisinya profesi ini ada di samping kita, tetapi ketika ada goncangan dengan profesi utama kita sebagai apapun, maka hal yang di samping kita ini tentunya bisa menopang kita. Itulah yang saya alami dengan profesi sebagai peternak lebah trigona. Lalu bagaimana cara menghasilkan madu yang maksimal dari lebah trigona ini? Banyak teman-teman yang berbagi pengalaman bagaimana membuat kotak atau budidaya lebah trigona ini supaya menghasilkan madu yang maksimal. Kesempatan ini juga saya akan berbagi bagaimana cara kita memelihara lebah trigona ini supaya bisa menghasilkan madu yang maksimal. Insya Allah ini sangat-sangat bisa menghasilkan madu yang maksimal. Jadi sebagian teman-teman kita memelihara lebah trigona itu dengan teknik pembuatan kotak, atau ada juga yang menggunakan topping. Jadi di bawah misalnya sarangnya di batang pohon kayu, di atasnya dibuat topping menggunakan kotak, menggunakan papan. Teknik saya adalah yang kedua, menggunakan teknik pembuatan kotak sederhana seperti mungkin yang terlihat di belakang ini. Tetapi sebenarnya bukan ini puncak utamanya teknik itu. Puncak utamanya teknik itu adalah bagaimana satu koloni itu kita buat dengan rangkaian 3 susun kotak. Rangkaian 3 susun kotak itu salah satu cara kita agar telur, pulen dan atau bipolen dan madu itu terpisah, sehingga ketika kita membagi koloni, madu yang kita ambil tidak ada bercampur dengan bipolen, juga tidak bercampur dengan telur, murni madu saja. Jadi ada teknik pembuatan kotaknya bersekat-sekat. Mungkin di kotak pertama ada sekatnya seperti ini. Insya Allah nanti kita akan kasih gambaran seperti apa membuat kotak lebah trigona yang menghasilkan. Dan saya insya Allah bisa pastikan ketika rentang waktu 1 tahun atau lebih sedikit kemudian Anda panen, maka koloni itu bisa menghasilkan insya Allah 1 botol madu atau bahkan lebih seukuran botol marjan insya Allah.
berbeda dengan teknik yang lain. Bukan berarti ini teknik yang lebih baik, yang lain juga baik. Ini hanya berbagi pengalaman bagaimana saya membudidayakan lebah trigona. Awal mula saya memelihara lebah trigona ini dulu iseng-iseng saja. Jadi beberapa tahun yang lalu lebah trigona ini atau nyantlong ini tidak banyak diminati oleh masyarakat kita, oleh kalangan-kalangan pedesaan terutama, padahal di kampung, di pedesaan itu banyak sekali koloni ini bersarang, entah itu di tiang beruga atau di batang pohon yang mati, itu banyak sekali. Bahkan dirusak dan dibuang karena kekhawatiran masyarakat katanya bisa masuk ke kupingnya. Memang betul juga seperti itu. Kemudian saya iseng-iseng dikasih tahu sama teman bahwa lebah ini bisa menghasilkan madu loh. Coba pelihara dengan cara seperti ini. Itulah beberapa tahun yang lalu kemudian saya coba pelihara dari satu koloni. Waktu itu saya ingat dari bilah bambu. Itulah awal mula saya memelihara lebah trigona ini. Apakah budidaya lebah trigona ini bisa menghasilkan rupiah? Insya Allah bisa. Apalagi dengan teknik yang biasa saya gunakan untuk pelihara lebah trigona ini. Teknik yang saya gambarkan tadi, teknik 3 susun ini. Teknik budidaya lebah dengan kotak koloni 3 susun ini tadi saya gambarkan bisa menghasilkan sekurang-kurangnya 1 botol marjan. 1 botol marjan itu berapa mili, saya kurang tahu yang 1 botol marjan. Jadi kalau kita punya koloni 100 koloni, umpama kita punya 100 koloni, maka sebelum kita panen siapkan dulu 100 kotak yang susun 3 yang kosong. Karena teknik panennya adalah ketika kita panen madu kita langsung membagi koloni. Dengan teknik susun 3 itu kita bisa mendapatkan 1 botol madu plus 1 koloni baru. Dari 100 koloni itu kita rata-rata saja bisa menghasilkan 1 botol madu. Dengan taksiran harga misalnya kita kasih harga 1 botol madu itu 200.000 misalnya. Berarti ketika kita panen 100 koloni kita bisa menghasilkan madu 100 botol plus 100 koloni baru. Karena ketika kita panen kita langsung bagi koloni. Koloni indukan masih ada, kita pecah menjadi koloni yang baru dengan mengambil telurnya. Berarti ketika 100 koloni turun kita bisa mendapatkan 100 botol madu insya Allah dan 100 koloni baru, sehingga koloni kita bertambah menjadi 200. Kalau 1 botol kita hargai 200.000, kalau dikalikan 100.000 itu kira-kira berapa? Coba dihitung saja. 200 dikali 100, kalau tidak salah 20 juta. Berlebih ya, 20 juta. Jadi itu dalam rentang waktu 1 tahun lebih sedikit lah rentang panennya. Jadi kalau dibilang apakah budidaya lebah trigona ini bisa menghasilkan, insya Allah kuncinya satu, kita harus hobi, kita harus senang. Kalau kita tidak mencintai apa yang kita kerjakan itu, betapapun pekerjaan itu umpamanya bisa menghasilkan, pasti tidak akan bisa menghasilkan apa-apa. Karena di sana tidak ada rasa suka kita dengan pekerjaan itu. Tetapi kalau kita suka dan pekerjaan itu, sekecil apapun pekerjaan itu, insya Allah lambat laun dia bisa menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Lalu bagaimana tentang marketingnya lah, kira-kira begitu. Bagaimana teknik pemasarannya. Jadi memang di awal-awal teknik pemasarannya itu sulit sekali di awal-awal. Karena bagaimana saya tidak pernah belajar bagaimana cara memasarkan produk-produk seperti ini, produk-produk madu, karena memang basic saya bukan bukan pebisnis, bukan pedagang lah, kira-kira begitu. Jadi awalnya tadi seperti yang tadi itu saya hobi. Tetapi ada teknik pemasaran yang luar biasa, insya Allah ini bisa menjadi contoh lah seperti yang saya lakukan ini. Saya kan kerja di kantor sebagai PNS. Saya buat video tentang bagaimana budidaya lebah trigona ini. Kemudian setelah buat video ini saya bagi, karena hari ini orang kan senang sekali berbagi lewat
media sosial tentang pengalaman-pengalaman. Saya berbagi lewat grup di kantor, lewat WhatsApp, kemudian teman-teman komentari, "Wih, kira-kira seperti itu." Mereka kaget, kemudian mereka ingin mencicipi. Saya korban 1-2 botol dulu di awal. Saya bawa sebagai tester lah bahasanya. Saya persilakan teman-teman untuk coba bagaimana madu lebah trigona ini. Kemudian mereka mungkin penasaran sehingga mencari di media seperti apa sebenarnya khasiat, manfaat dan lain-lain dari madu ini. Alhamdulillah dari itu banyak yang order, banyak yang pesan, bahkan saya kan panennya pakai rentang waktu 1 tahun. Bahkan untuk pesan yang untuk panen tahun berikutnya sudah banyak yang pesan madu lebah trigona ini. Banyak sebenarnya pedagang madu lebah trigona ataupun lebah yang lain, tetapi mungkin saya tidak berani mengatakan bahwa madu-madu yang di luar itu dicampurlah begini. Kita tidak boleh berkata seperti itu karena kita tidak pernah melihat mereka mencampur atau apalah. Tetapi orang kan terkadang ada keraguan untuk membeli madu itu. Jadi di situ kuncinya, jangan pernah bermain-main ketika Anda menjual sebuah produk, apalagi produk seperti ini, bermain-main membuat madu campuran atau madu palsu. Itu akan merusak Anda dan Anda kehilangan pelanggan. Saya insya Allah banyak pelanggan saya dari kalangan profesional seperti dokter, guru, bahkan ahli gizi pernah datang ke rumah. Kemudian bahkan salah satu dokter rumah sakit besar di provinsi ini pernah datang ke rumah. Beliau seorang ahli dalam dunia herbal dan sebagainya lah, datang ke rumah kemudian menyaksikan langsung kita sama-sama panen, kemudian beliau pun pesan. Jadi begitulah cara saya membangun kepercayaan kepada masyarakat. Jadi jangan pernah merusak kepercayaan yang diberikan kepada kita oleh pelanggan. Insya Allah nanti kita tidak capek memasarkannya, di kemudian hari orang akan datang ke tempat kita untuk pesan madu dan mungkin pesan koloni juga. Untuk sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku, jangan ragu ketika kita punya niat untuk memulai sesuatu, walaupun kecil mungkin di awalnya, tetapi ketika kita berniat kemudian kita cintai pekerjaan itu, insya Allah akan menghasilkan. Bagi teman-teman, saudara-saudaraku yang berminat ingin belajar atau ingin mencoba budidaya lebah trigona ini, insya Allah saya siap berbagi pengalaman dari nol, dari A sampai Z. Insya Allah nanti kita sama-sama. Awalnya saya dulu kan dari 1 koloni, hari ini alhamdulillah sudah puluhan koloni di belakang saya, kemudian ada di samping, di sebelah rumah juga ada. Jadi insya Allah kuncinya cuma satu, cintai pekerjaan itu, walaupun pekerjaan itu mungkin dianggap sepele. Insya Allah akan di kemudian hari akan kita dapatkan manfaat yang luar biasa. Sekian dari saya, semoga manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.